dan 7 hari setelah melahirkan baru bisa mencegah hamil. Dan perlu diingat lagi, jangan berhubungan dulu atau gunakan kondom. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bidantri, dan hari ini saya akan membicarakan kapankah pertama kali habis melahirkan bisa dilakukan suntik KB. Ya, tentunya suntik KB-nya yang 3 bulan ya. Yang 3 bulan khusus untuk ibu menyusui. Yang 1 bulan tidak boleh dilakukan untuk 6 bulan pertama. Oke, suntik KB yang 3 bulan bisa dilakukan di hari di minggu bukan di hari ya, di minggu ke-6 setelah melahirkan, atau rata-rata 42 hari lah, 42 hari ya. Suntikannya adalah suntikan tunggal depo-progestin ya. Suntik KB-nya dilakukan 6 minggu setelah melahirkan, dan suntik KB-nya adalah suntikan tunggal yang isinya depo-progestin. Nah, mereknya macam-macam ya guys ya, tergantung kesukaan masing-masing. Ini yang jenisnya adalah depo-progestin ya, merek-mereknya Harsen, ada yang dari Andalan, dan kalau di puskesmas tentu saja sediaannya adalah depo Geston, dimana dia itu cc-nya lebih banyak ya, 3 cc dibandingkan dengan yang dari produk biasa, produk perusahaan. Kalau produk perusahaan dia itu 1 cc aja, 1 cc. Kebetulan aku udah bawa sampelnya ya guys. Nah, juga harus diketahui bahwa suntik KB yang 3 bulan itu efek sampingnya adalah tidak haid ya. Efek sampingnya tidak haid. Jadi buat ibu-ibu yang menggunakan suntik KB 3 bulan, jangan khawatir kalau tidak terjadi haid. Mengapa? Karena suntik KB yang 3 bulan ini sistem kerjanya adalah dengan cara penekanan terhadap hormon estrogen, sehingga proses penumpukan darah pada dinding rahim itu tidak terjadi ya. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi kalau setiap hari dinding rahim kita itu setelah menstruasi akan terjadi penumpukan darah ya, menebal sampai pada puncaknya yang disebut dengan masa subur. Kalau itu terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Dan kalau tidak terjadi pembuahan, akan terjadi keruntuhan dari dinding-dinding rahim tersebut. Darah dari yang menempel di dinding-dinding rahim tadi tersebut terjadi menstruasi. Begitu setiap bulan. Nah, suntik KB yang diberikan itu kan suntikan KB yang tunggal ya, hormon depo-progestin ya. Itu yang membuat ternyata dinding rahim tadi tidak tumbuh. Jadi tidak perlu ada darah yang dibuang, dan tidak usah khawatir akan menjadi penyakit dan menumpuk di dalam perut, karena memang tidak ada darah yang harus dibuang di dinding-dinding rahim. Meskipun sebenarnya pada sebagian wanita ada yang mengalami haid ya, ada yang mengalami haid, ada yang mengalami flek, ada yang haidnya sebulan sekali, ada yang haidnya 3 bulan sekali, atau kalau mau menjelang suntik baru haid ya. Nah, semua itu normal, semuanya normal. Ada haid atau tidak haid, normal. Akan dikatakan tidak normal? Dikatakan tidak normal apabila darah haid itu keluar dengan deras dan selama lebih dari 2 minggu. Sebaiknya mengganti obat KB tersebut, atau jika ada penyakit tambahan seperti hipertensi, sebaiknya berganti kontrasepsi begitu. Nah, depo-progestin ini tadi saya bilang bisa menimbulkan tidak haid, tapi pada ibu-ibu yang menyusuin, ini kan konteksnya kita adalah berbicara tentang kapan sih bisa menggunakan obat KB, kapan sih bisa melakukan suntik KB setelah melahirkan. Jadi suntik KB tadi sudah saya jelaskan, setelah melahirkan dilakukan 6 minggu setelah melahirkan ya. Suntik KB yang 3 bulan dilakukan setelah 6 minggu setelah melahirkan ini.
Selain tadi yang menyebabkan tidak terjadinya haid adalah dikarenakan suntikan itu sendiri, tapi yang paling domain dan yang paling penting ibu-ibu ketahui bahwa ibu menyusui itu, ini akan saya ulang sekali lagi terus secara terus menerus ya, bahwasanya setiap ibu yang menyusui itu mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI ya, merangsang terjadinya produksi ASI. Nah, hormon ini menekan hormon proses terjadinya untuk proses menstruasi, sehingga tidak terjadi menstruasi pada ibu menyusui. Sampai kapan tidak terjadi menstruasi? Ya sampai tergantung sampai sejauh mana intensitas dia menyusuin itu sering sekali gitu. Ada ibu-ibu yang 6 bulan menyusuin full ASI, dia tidak mens sama sekali. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun, bahkan ada sampai yang 2 tahun. Nah itu tergantung dari si ibu dalam seberapa banyak dia memberikan ASI-nya. Tapi karena program pemerintah itu kan program ASI eksklusif ya, jadi rata-rata 6 bulan itu baru bisa terjadi haid. Tapi seandainya pun belum sampai 6 bulan dan baru sampai 2 bulan dan dia sudah tidak ASI eksklusif, dia ada susu tambahannya, biasanya juga sudah datang haid. Bahkan ada yang baru melahirkan dan meskipun dia ASI eksklusif, dia tetap terjadi haid setiap bulan, termasuk saya ya. Begitu teman-teman ya, bagi ibu-ibu nifas yang baru melahirkan, jangan lupa 6 minggu setelah melahirkan boleh dilakukan suntik KB. Nah, perlu sangat diingat karena dia dilakukan 6 minggu setelah melahirkan, maka sebaiknya setelah masa nifas jangan berhubungan dulu sampai jatuhnya masa suntik. Itu pun setelah suntik 7 hari obat baru bisa mencegah hamil ya. Sekali lagi, bagi ibu-ibu yang mau suntik KB setelah melahirkan, itu dilakukan 6 minggu setelah melahirkan. Dan perlu diingat lagi, jangan berhubungan dulu atau gunakan kondom begitu. Sementara menunggu waktu suntik dan menunggu waktu obat suntik KB bisa bekerja dengan baik untuk bisa mencegah kehamilan. Begitu teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.